Setelah mengetahui bahwa Mona akan bercerai dengan anaknya Rafael, membuat Mama Lestari ini berusaha ngobrol kepada suaminya, Pak Gunawan, yang menyatakan bahwa selaku orang tua seharusnya memberikan yang terbaik semacam itu dan ngomong baik-baik agar hubungan Mona dengan Rafael baik-baik saja dan tidak memutuskan untuk bercerai. Namun Pak Gunawan memberikan pendapat yang berbeda, di mana Pak Gunawan bilang bahwa itu adalah keputusan yang baik. Kenapa? Daripada mereka berdua selalu ribut satu sama lain, mendingan mereka itu bercerai. Dan keputusan untuk bercerai Mona dan juga Rafael itu sudah tepat semacam itu. Namun menurut Mama Rafael itu bukanlah keputusan yang tepat. Mengapa? Karena Mona sedang mengandung cucunya. Walau bagaimanapun saat ini Mona sedang hamil. Yang ditakutkan adalah anaknya besar tanpa seorang ayah ataupun ibu. Jadi dia akan tinggal mungkin dengan ibunya saja atau tinggal bersama dengan ayahnya saja. Karena orang tuanya sudah bercerai. Nah, itu akan jadi masalah nantinya. Namun menurut Papa Gunawan bahwa justru lebih baik Mona dan juga Rafael itu bercerai. Kenapa? Daripada anaknya melihat terus kedua orang tuanya selalu berkelahi, selalu bertengkar satu sama lain. Itu juga tidak bagus kan untuk anaknya. Calon anaknya tersebut tumbuh berkembang dengan tahu bahwa kedua orang tuanya saling marahan satu sama lain, dan itu tidak bagus seperti itu. Namun menurut Mama Lestari, seharusnya orang tua yang baik adalah memberikan pandangan kepada anak-anak mereka untuk bisa menyatukan. Jadi jangan sampai ada perceraian. Namun menurut lagi Pak Gunawan bahwa ini berbeda. Karena apa? Pak Gunawan tahu bahwa Rafael dari awal tidak pernah mencintai Mona. Hanya saja Mama Lestari yang memaksakan sendiri untuk menikahkan anaknya dengan Mona. Sudah tahu dari awal tidak ada rasa cinta di hatinya Rafael semacam itu. Makanya di situ nih guys Papa Gunawan tetap mendukung keputusan Rafael dan Mona itu bercerai. Namun berbeda dengan Mama Lestari. Karena apa? Kehamilan Mona seharusnya menjadikan keluarganya bahagia semacam itu, bukan malah adanya perceraian semacam itu, dan itu sangat menyedihkan semacam itu loh guys. Dan di situ juga Mama Lestari tetap percaya bahwa hubungan Mona dan juga suaminya Rafael harus tetap dipertahankan gitu loh. Kasihan calon bayinya itu akan hidup sendiri seperti itu. Makanya Mama Lestari itu mendebatkan itu dengan Papa Gunawan. Namun Papa Gunawan nih guys sudah tidak mau ikut campur lagi. Biarkan itu menjadi urusannya Rafael. Mama Lestari tahu bahwa saat ini sampai detik ini Rafael tidak pernah membuka hatinya untuk Mona, dan itu adalah permasalahannya. Sampai detik ini Rafael selalu mencintai Safira semacam itu. Nah, itu coba saja Rafael itu mau membuka hati untuk Mona, maka tidak akan ada perceraian dan tidak akan ada masalah. Nah, menurut Papa Gunawan, karena justru Rafael tidak mencintai Mona, makanya tidak bisa dipaksakan. Sekali lagi bahwa orang tua tidak boleh memaksakan. Namun menurut Mama Lestari, sekali lagi dia tidak memaksakan, namun pengen yang terbaik untuk kehidupannya Mona dan juga Rafael. Makanya seharusnya mereka tidak jadi bercerai seperti itu nih guys. Makanya Mama Lestari ini menangis. Dia berusaha untuk membujuk suaminya agar suaminya ini membujuk anaknya Rafael, ikut membantu membujuk anaknya Rafael untuk tidak jadi bercerai dengan Mona. Makanya Pak Gunawan yang pro ke anaknya Rafael karena dia tahu bahwa anaknya mencintai Safira dan seharusnya Safira dan juga Rafael ini bersatu, bukan dengan Mona semacam itu. Namun di situ nih guys ketika mereka berdua ini lagi ngobrol, di situ dilihatlah didengar oleh Mona, dan Mona tentu saja tidak suka. Mona akan melakukan berbagai cara untuk membalas dendam kepada Pak Gunawan dan juga suaminya Rafael. Kenapa? Karena mereka sudah menghancurkan kehidupannya Mona semacam itu. Jangan pernah panggil Mona keluarga Putu Pangsa. Jangan pernah panggil Mona Putu Wangsa kalau dia tidak bisa melakukan itu semua. Mona akan membuat Pak Gunawan dan juga suaminya Rafael bertekuk lutut di hadapan Mona semacam itu. Nah, kemudian nih guys dia berusaha untuk bertemu dengan Mama Lestari dan dia mau izin sekalian pamit ke kantor. Jadi dia mau berangkat ke kantor semacam itu. Nah, di samping sebelum dia berangkat nih guys Mama Lestari berusaha untuk selalu memotivasi
menantunya Mona untuk tidak bercerai ya. Karena apa? Karena dia sedang hamil dan dia tidak boleh stres mikirin masalah semacam itu. Dan Mama Lestari akan melakukan apapun untuk membantu Mona menyatukan Mona dengan anaknya Rafael semacam itu. Jadi Mona harus tetap kuat dan mempertahankan hubungannya semacam itu. Namun sayangnya di situ Mona hanya diem dan tidak memberikan respon apa-apa semacam itu. Karena apa? Dia tahu betul bahwa Mona mungkin sudah capek gitu kan. Kasihan juga Mona. Di situ ya mamanya mau yang terbaik buat Mona guys. Makanya dia memeluk Mona untuk dia kuat menghadapi cobaan ini, menghadapi masalah ini. Dan yakinlah bahwa suatu saat anaknya Rafael akan membuka hati untuk Mona semacam itu. Nah ketika ya Mona sudah pergi nih guys, dia tahu betul bahwa Mona sangat berbeda dengan Safira. Ketika Safira dinasehati, dia selalu manut, dia selalu patuh terhadap ucapannya mama mertuanya yaitu Mama Lestari. Berbeda dengan Mona yang hanya diam saja ketika ada masalah semacam itu memangan guys. Karena dia juga tahu betul bahwa anaknya Rafael lebih mencintai Safira jika dibandingkan dia mencintai Mona. Karena sejak awal dia tidak pernah mencintai Mona. Dan Mona tentu saja tidak pernah tinggal diam. Dia berusaha untuk mencari info terkait Papa Gunawan. Apakah benar Papa Gunawan adalah orang yang telah membunuh kedua orang tuanya Safira? Makanya dia berusaha nyuruh ya anak buahnya dia untuk selalu mengikuti kemanapun Papa Gunawan itu pergi. Jadi ketika Papa Gunawan ini nih guys ya pergi ke kantor nih guys ya, dia memang berharap bahwa Mona dan juga anaknya Rafael segera cepat bercerai karena Rafael segera harus bersatu dengan Safira semacam itu nih guys. Tiba-tiba ketika menuju perjalanan ke kantor, dia mendengarkan voice note, di mana voice note itu adalah suara dari Darwis ya, orang yang di masa lalu telah menghancurkan kehidupannya Pak Abdi, yang membantu Pak Gunawan untuk menjatuhkan perusahaannya ya, membangkrutkan perusahaannya Abdi atau kedua orang tuanya Safira semacam itu nih guys. Dan dia teringat di masa lalu nih guys ya, bahwa Darwis itu orang suruhan dia yang membantu dia, yang ingin menghancurkan perusahaannya dan mengambil semua dananya, mengkorupsi semua dana perusahaannya miliknya Safira, keluarganya Safira semacam itu nih guys. Dulunya ya Pak Darwis itu takut nih guys, sebelum dia melarikan diri nih guys ya, dia ngomong, dia minta bantuan kepada Pak Gunawan nih guys untuk membantu dia. Kenapa? Karena Pak Abdi sudah mulai curiga bahwa dana 500 miliar tersebut sudah diketahui kok hilang begitu saja. Ini kira-kira hilangnya uang kemana nih guys? Karena sudah curiga ya kepada Pak Darwis dan semacamnya, membuat Pak Darwis ini bingung nih guys, apa yang harus dia lakukan. Makanya dia minta bantuan kepada Pak Gunawan nih guys ya. Dan Pak Gunawan pada awalnya itu bukanlah menjadi urusan beliau. Karena apa? Itu sudah tanggungan masing-masing. Jadi kalau misalkan resikonya harus ditanggung masing-masing. Namun Pak Darwis tidak mau masuk penjara guys. Dia benar-benar minta tolong kepada Pak Gunawan nih guys untuk dibebaskan semacam itu. Nah kemudian karena memang jalan satu-satunya yaitu sudah mendapatkan bagian masing-masing, makanya di situ nih guys ya, Pak Darwis ini meminta ya dana sebagian yang belum ditransfer semacam itu untuk dia kabur semacam itu, dan akhirnya membuat Pak Gunawan ini nih guys ya memberikan sisa uangnya tersebut nih guys untuk dia transfer ke rekeningnya Pak Darwis untuk dia bisa melarikan diri yang jauh supaya dia tidak ada jejak. Karena apa? Kalau dia ada jejak ini akan bermasalah pastinya, dan itu nantinya akan berimbas ke polisi. Maka dari itu Pak Gunawan ya benar-benar memberikan peringatan kepada Darwis untuk dia melarikan diri, kalau perlu ke luar negeri agar semua orang tidak mencari dia. Dan di situ nih guys, karena Pak Darwis juga mau aman, makanya dia melarikan diri dan menagih sisa uangnya nih guys. Karena apa? Dia mau aman, dia tidak mau masuk penjara semacam itu. Nah karena keingetan kejadian di masa lalu bahwa Pak Darwis ini adalah salah satu kunci yang bisa memberatkan Pak Gunawan masuk penjara dan ini bermasalah, membuat Pak Gunawan ini sedih dan bingung harus ngapain. Makanya dia segera menyuruh sopirnya untuk bergegas ke kantor menemui Pak Darwis. Jangan sampai dia berkeluar-keluar semacam itu, dan itu berbahaya. Namun tanpa disadari nih guys ya, bahwa kepergian dia menuju ke kantor itu sedang diikuti oleh anak buahnya Mona untuk mencari informasi. Nah informasi penting itu makanya dia harus selalu mengikuti Pak
Gunawan. Sekecil apapun informasi harus disampaikan kepada Mona, karena tentu saja Mona ini nih guys ya tidak terima dia dihancurkan. Nah sementara itu nih guys ya ada Dania yang berada di kontrakan barunya nih guys, dan dia sedang mengepel lantai kontrakannya semacam itu. Nah dia kecapean banget nih guys, sudah dipel dari tadi kok nggak bersih-bersih, kok debunya masih banyak, membuat dia capek nih guys. Dia kecapean nih guys, kemudian dia langsung ke kursi untuk istirahat semacam itu, dan dia merasa pusing karena capek banget guys. Dania yang lagi capek banget nih guys ngurusin rumah di kontrakannya yang bersih-bersih, yang ternyata masih banyak debunya yang masih belum bersih. Setelah disapu, setelah dipel, ternyata masih saja berdebu. Dia capek mikirin itu semua nih guys. Tiba-tiba Loli itu datang nih guys. Dimana Loli itu datang pengen minta makan, dia lapar seperti itu. Nah kemudian mamanya itu berusaha untuk melihat kira-kira uangnya masih banyak atau tidak. Nah setelah dicek, ternyata uangnya lumayan cukup semacam itu untuk beli makanan. Jadi Loli diharapkan untuk bersabar karena mamanya harus bersiap-siap terlebih dahulu sebelum membeli makanan semacam itu. Dia menyimpan sebagian uangnya itu di dompetnya yang diletakkan di bawah lap seperti itu nih guys. Dan kemudian dia hanya membawa beberapa uang saja nih guys. Sementara uang yang lainnya itu diletakkan di dompet dia semacam itu nih guys. Dan kemudian dia juga harus segera mencari pekerjaan di mana uangnya tersebut itu hampir habis kalau dia terus menggunakannya tanpa ada pemasukan semacam itu. Nah ketika dia itu sedang membeli ya gado-gado, dia memesan 2 gado-gado guys. 1 gado-gado untuk diri dia yang pedas, 1 gado-gado yang tidak pedas untuk anaknya Loli. Nah sementara itu nih guys, Loli ini nih ternyata perhatiannya justru tertuju ke balon, dimana dia sedang melihat ada balon yang bagus. Dia berusaha untuk berlari ke arah situ nih guys, semacam itu, karena balonnya terbang bagus warnanya, makanya dia berusaha untuk menghampiri. Nah sementara itu nih guys ada Romi, dimana Robi itu di perjalanan mau ke kantor, tiba-tiba dia dikejutkan dengan adanya Loli. Ternyata Loli justru malah mainan. Kenapa dia sendirian di situ nih guys? Dan kemudian dia tanya, dia lagi ngapain? Nah kemudian Loli lagi mau mengambil balon, dan akhirnya dia berusaha untuk membantu guys untuk mengambilkan balon semacam itu. Nah di situ Loli seneng banget nih guys. Kenapa? Karena dia balonnya diambilkan oleh Om Romi. Sekalian Romi itu juga nih guys ya mau ngajak dia untuk beli balon lagi semacam itu nih guys di tempat yang lain, kan balonnya cuma 1 nih. Nah kebetulan di situ dia mau menculik sekalian nih guys, karena dia mau menagih janjinya kepada Dania untuk menikahinya melalui Loli, maka dia akan mendapatkan apa yang dia mau semacam itu. Nah mumpung mamanya lagi membeli makanan, dia juga tanya tuh, "Dan mamamu sedang di mana?" Kemudian mama Dania itu sedang membeli makanan, makanya membeli gado-gado. Makanya Loli itu nih gak ya mau diajak ya pergi ke taman ya untuk membeli balon yang 1, karena Loli suka balon semacam itu. Makanya dia berusaha untuk sembunyi-sembunyi nih guys ya, jangan sampai ketahuan oleh Dania, karena gawat kalau bisa ketahuan Dania, karena dia ingin menjalankan misinya mengambil Loli kemudian bisa menikahi Dania semacam itu nih guys. Nah ketika Dania sudah selesai nih guys ya membeli makanan nih guys ya, akhirnya membuat dia bergegas untuk mencari anaknya nih guys, karena sudah selesai membeli makanan. Nah ketika dia melihat ke kiri kanan nih guys, anaknya tidak tahu. Nah dia kebingungan, dia berusaha untuk mencari ke sana kemari nih guys, dan dia nggak tahu di jalan raya pun juga tidak ada nih. Nah dia kebingungan nih guys, dia histeris meneriakkan anaknya Loli. Ternyata Loli sudah tidak ada nih guys, dan di situ nih guys ada banyak orang yang dia tanya di mana anaknya Loli semacam itulah. Kemudian di situ juga bingung tuh orang-orang juga pada tidak melihat Loli itu pergi kemana. Mungkin anaknya barangkali lagi pergi jalan-jalan gitu. Namun nggak mungkin Loli pergi jalan-jalan sendiri. Makanya Mama Dania itu benar-benar histeris banget melihat Loli yang hilang entah kemana. Nah di situ nih guys ada bapak-bapak juga yang tanya, nah Loli itu ciri-cirinya seperti apa? Nah kemudian di situ nih guys ya bapak tersebut mau membantu, dan kemudian Dania berusaha untuk menyebutkan ciri-cirinya. Ya rambutnya dikepang semacam itu. Nah kemudian sementara itu nih guys ada ya Wulan, dimana istrinya ini benar-benar sangat curiga kepada Romi. Kok kayaknya nggak mungkin deh suaminya ini pergi meeting ada klien semacam ini. Makanya dia berusaha untuk ngecek nih guys ya melalui GPS-nya, dan ternyata benar ada di Gandaria. Loh, dia ngapain kan ya
berada di Gandaria semacam itu, nggak mungkin ketemu klien kecuali kliennya itu adalah Dania, dimana Dania itu pasti ini lagi mesra-mesraan nih. Nah maka dari itu dia berusaha untuk menelpon nih guys, untuk ngecek keberadaannya semacam itu nih guys. Nah sementara itu nih guys ya, ternyata memang di situ nih guys ya, Romi sedang membelikan balon kepada Loli, anaknya itu nih guys ya. Di situ juga ada istrinya Wulan yang sedang menelpon, di mana Wulan itu menelpon ya suaminya untuk ngecek dan tanya di mana keberadaan dia. Namun sayangnya tidak diangkat oleh suaminya nih guys. Nah karena suaminya tidak mengangkat, membuat istrinya ini sangat curiga. Wah ini pasti kemana ini? Ini pasti ketemuan dengan Dania lagi mesra-mesraan. Karena nggak mungkin kan dia pergi ke Gandaria buat ya meeting dengan klien. Ini pasti dengan Dania. Nah kemudian Romi nih guys ya. Ya, di situ nih guys ya, dia berusaha untuk menanyakan ya kepada Loli, apakah selama dia tinggal di tempat barunya dia aman, tenang semacam itu. Nah, kemudian Loli menjawab tidak tenang, tidak aman karena mama sering ketakutan di situ nih guys, karena rumahnya serem semacam itu. Nah, kemudian nih guys ya, ini kesempatan bagi Romi untuk menanyakan apakah dia mau tinggal di kontrakan yang baru yang lebih enak, yang lebih gede, lebih nyaman semacam itu nih guys. Nah, kemudian Loli menjawab mau-mau aja nih guys, asalkan mamanya ikut nih guys. Namun sayangnya nih guys ya, di situ nih guys ya, mamanya harus ikut. Nah, kemudian nih guys ya, Romi ini berusaha nih guys ya, mengajak Loli itu untuk ke kontrakan yang baru dia sendiri. Nanti setelah ke kontrakannya Loli diajak baru, kemudian nanti beli boneka nih guys. Dengan membelikan boneka otomatis membuat dia luluh. Nah, sementara Dania itu nih guys diberikan air putih nih guys untuk dia tenang, untuk biar tidak kepikiran anaknya semacam itu, biar dia tidak histeris nih guys. Karena apa? Dia kehilangan anaknya nih guys dan semacam itu. Namun ada ibu-ibu itu yang menyarankan mungkin anaknya lagi jalan-jalan mungkin ya. Namun menurut dia seorang bapak lebih baik untuk Dania itu melapor saja ke kantor polisi karena anaknya hilang. Jadi lebih baik dia lapor ke kantor polisi, dan kemudian ibu dan bapak tersebut menunjukkan di mana letak kantor polisi terdekat dari sini. Kemudian Dania itu menuju ke kantor polisi nih guys ya. Dan ketika dia menuju kantor polisi, tiba-tiba dia itu ditelepon oleh Romi. Nah karena keadaannya dia gawat-gawat lagi mencari di mana keberadaan Loli yang entah kemana, kemudian dia mematikan teleponnya. Lagi dan lagi di situ ada Romi nih guys yang berusaha untuk menelpon untuk kedua kalinya. Nah, kemudian nih guys ya, akhirnya Dania itu mengangkat dan bertanya kepada Romi, lagi ngapain sih gitu loh, ngapain gitu kan telepon lagi semacam itu nih. Kalau terkait masalah ya pernikahan diurus nanti-nanti saja, namanya Romi itu tidak mau diurus nanti-nanti. Kenapa? Karena dia yang meminta dia kan untuk mencelakakan Safira, menggugurkan kandungannya. Dia sudah melakukan itu semua. Dan sekarang gilirannya Dania nih guys untuk mau nggak mau dia harus menikah dengan Romi. Nah, karena apa? Di situ nih guys ya, Dania ini nggak mau mikirin terkait pernikahan dengan Romi. Karena apa? Dia lagi mikirin ada anaknya yang hilang nih guys, dan dia lagi sibuk, dia mau mematikan. Nah, sebelum dia mematikan ya teleponnya, kemudian di situ suaminya, ya bukan suaminya ya, calon yaitu ya Romi menyatakan bahwa dia adalah calonnya, dia akan membantu masalahnya Dania. Namun sayangnya Dania nggak mau guys. Kenapa dia nggak mau? Karena ini akan berujung masalah kalau minta bantuan ke Romi. Nah kemudian nih guys ya, karena dia anaknya lagi bingung nih guys ya, hilang entah kemana, setelah dia video call ditunjukkan, ternyata Loli itu dibawa oleh Romi. Nah karena kondisinya Romi itu membawa atau menculik anaknya Loli, membuat Dania ini sangat histeris nih guys. Kenapa? Kalau misalkan Loli itu tidak segera dikembalikan ke tangan ya Dania, maka Dania juga tidak akan segan-segan melaporkan ke Tante Wulan, dan di mana dia nanti Tante Wulan akan tahu, dan impasnya apa? Pasti ini akan bermasalah kepada Romi. Nah, Romi tidak takut. Diancam semacam itu tidak takut. Karena apa? Dia sudah terbiasa diancam oleh Dania semacam itu. Namun Dania ini nih guys ya, benar-benar dia berniat akan ya melaporkan semua kejadiannya ya kepada Tante Wulan dan semua keluarganya Julian, biar tahu kelakuan busuknya bahwa Romi itu adalah ayah kandung dari Loli. Nah, Dania itu pasti cuma hanya main mendesak saja ya, mengancam saja. Dia nggak benar-benar berani. Karena apa? Di situ ya guys ya, Dania yang tetap ngotot dan akan mengatakan kepada Wulan bahwasannya Romi adalah ayah kandung dari Loli, membuat
pastinya Romi akan ketar-ketir. Ternyata Romi tidak ketar-ketir nih guys, karena dia tidak takut. Toh kalaupun terjadi masalah dengan Wulan, paling dia cuma diceraikan aja. Toh dia punya anak dengan Achel, dia tidak begitu takut. Ya, kalau masalah Julian kan dia adalah keluarganya, ada darah yang mengalir dalam tubuh dia, namanya ada sedarah. Paling membenci cuma sehari dua hari, nggak akan lama semacam itu, dia percayakan itu semua. Namun yang justru malah seharusnya khawatir itu adalah Dania. Kenapa? Karena impactnya itu kembali lagi ke Dania bahwa anaknya akan dibawa kabur. Anaknya akan dibawa kabur dan Dania tidak akan pernah bisa menemukan di mana keberadaannya Loli kalau anaknya Loli itu dibawa kabur. Dan di situ nih guys ya, kalau Dania bisa nekat, maka Romi jauh bisa lebih nekat daripada Dania. Karena dia tidak akan pernah takut, baik dia laporan sekalipun kepada keluarganya Mbak Gina, Julian, dan ataupun istrinya Wulan. Dia tidak takut itu semua. Nah, akhirnya membuat Dania ini bingung nih guys ya. Akhirnya membuat dia merengek-rengek ya ke Romi untuk anaknya segera dikembalikan. Dia hanya pengen anaknya segera dikembalikan. Menurut ya Romi, dia akan mengembalikan anaknya Loli dengan catatan dia hari ini menikah detik ini juga dengan dia semacam itu. Dan itu syarat yang diajukan Romi. Jadi hari ini detik ini anaknya kembali asalkan dia mau menikah segera hari ini dengan Romi. Namun sayangnya di situ Dania tidak mau menikah, namun dia tidak punya pilihan lain karena Romi hanya bisa mengancam dan bukan hanya bisa menculik saja, dia juga bisa nekat yang lain semacam itu nih guys. Dania itu berusaha untuk menelpon lagi nih guys ketika teleponnya itu sudah dimatikan oleh Romi. Ternyata teleponnya tidak diangkat lagi nih guys ya. Karena apa? Romi itu hanya pengen ketegasan dari Dania yang harus segera mungkin menikahi dia, bukan hanya janji. Dania ini bingung nih guys, dia berlari mau entah kemana minta bantuan kepada siapa. Kira-kira siapa yang bisa membantu dia? Akhirnya nih guys ya, dia berpikir bahwa satu-satunya orang yang bisa membantu dia adalah Yuda nih guys. Dan dia teringat Yuda bahwa Yuda pasti mau membantu dia untuk menemukan di mana keberadaannya Loli. Dia tidak peduli dia dimaki oleh Yuda, namun Yuda adalah satu-satunya orang yang pasti bisa membantu dia mengembalikan Loli ke tangan dia. Dia berusaha untuk menelpon Yuda nih guys. Dan ternyata ketika dia menelpon Yuda, ternyata Yuda tidak mengangkat, membuat dia itu tambah bingung kenapa Yuda tidak segera mungkin mengangkat teleponnya. Dia bingung nih guys, kemudian dia berusaha untuk menelpon kedua kalinya lagi nih guys ya. Berusaha menelpon lagi karena hanya Yuda yang bisa membantu dia. Tolong bener-bener angkat Yud semacam itu karena satu-satunya orang yang bisa diandalkan kalian adalah Yuda. Namun sayangnya guys, Yuda tidak mengangkat teleponnya, maka membuat ya Dania ini histeris, menangis karena kehilangan anaknya semacam itu. Kenapa sekarang Yuda tidak peduli dengan Loli? Padahal kali ini saja tolong kepedulian Yuda untuk bisa membantu Dania menemukan di mana keberadaan Loli. Dan maka dari itu nih guys ya, makanya membuat ya Dania itu benar-benar sedih. Dia menangis, merengek-rengek seperti itu nih guys ya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa membantu dia. Yuda adalah salah satu orang juga yang bisa membantu Yuda, membantu Dania. Namun sayangnya saat ini dia tidak mengangkat telepon. Dan dia berusaha untuk menelpon lagi nih guys untuk ketiga kalinya. Dengan hal yang sama. Ya, telepon ketiga dia tidak diangkat pula, makanya dia tambah bingung nih guys. Nah, sementara istrinya Romi, Wulan itu berusaha pergi ke Gandaria untuk mengecek di mana keberadaannya Romi semacam itu. Dia menunjukkan ya sesuai dengan GPS kepada sopir bahwa dia harus segera mungkin menemui suaminya ya. Jadi istrinya Wulan itu sudah curiga ke Gandaria, pasti dia menemui Dania. Dan tiba-tiba di pertengahan jalan nih guys ya, ketika dia bilangnya pengen terus, kenapa malah berhenti nih guys ya. Kemudian di situ Pak sopirnya berusaha untuk berhenti karena memang di situ tiba-tiba mobilnya rusak nih guys ya, tiba-tiba berhenti. Makanya dia berusaha untuk ngecek ini kira-kira apa yang rusak nih guys, kenapa tiba-tiba mobilnya mogok begitu saja di tengah jalan semacam itu. Nah, sementara itu ada Wulan yang kebingungan. Kenapa? Karena dia sedang mau mencari suaminya. Kenapa di pertengahan jalan justru malah sopirnya ini ada masalah mobilnya semacam itu yang ternyata mogok. Nah, setelah dicek nih guys, mogok. Dan kemudian karena saking bingungnya, Wulan lah sendiri yang ingin menyalakan mobilnya. Kenapa kok nggak nyala-nyala? Nah, setelah dinyalakan ternyata nggak nyala-nyala, ternyata beneran mogok semacam itu. Nah, membuat Wulan ini sangat kecewa kepada bapak ya sopirnya itu nih guys. Seharusnya nih guys, ketika sebelum dia mau
berangkat kerja ya guys ya, untuk nyopir seharusnya mobilnya itu benar-benar diperbaiki dulu, dicek dulu keadaannya semacam itu. Nah ketika di tengah jalan seperti ini Wulan lagi bingung nih guys ya, mana ada taksi kan yang naik semacam itu di tempat yang sepi pula. Nah kemudian ya di situ nih guys ya, Wulan tidak punya pilihan lain selain mencari taksi online yang lain. Ternyata dia tidak bisa menemukan taksi online guys. Nah semacam itu. Nah akhirnya Wulan itu disarankan untuk jalan saja ke perempatan di sana untuk lurus. Nah akhirnya membuat Wulan ini tambah sedih saja semacam itu nih guys, karena dia harus jalan kaki menemui taksi baru semacam itu nih guys. Bener-bener apes Wulan guys. Nah sementara itu nih guys ya, ada Pak Gunawan yang harus segera mungkin menemui Darwis semacam itu. Dia juga diikuti oleh anak buahnya. Anak buahnya Mona nih guys, karena Mona akan mencari data terkait ya pembunuhan yang dilakukan oleh Pak Gunawan. Apapun dia akan lakukan untuk bisa mendapatkan bukti itu, dan ternyata kebetulan Pak Darwis ini lagi nih guys ya ke kantornya Platinum Mandiri, perusahaan miliknya Pak Gunawan. Dan ketika dia melihat-lihat ternyata perusahaannya besar juga nih guys. Dan di situ ada ngawalnya nih guys, atau orang yang disuruh Mona untuk meneliti nih guys, lagi memata-matai Pak Gunawan. Dan kebetulan di situ nih guys ya ada Darwis di situ nih guys ya. Kedatangan Darwis menemui Pak Gunawan itu karena apa? Dia mau minta uang. Kenapa dia mau minta uang lagi nih guys ya? Karena uangnya sudah habis. Padahal dulu nih guys ya, Pak Gunawan sudah memberikan uang yang begitu banyak untuk dia buka usaha di Amerika. Ternyata usahanya bangkrut. Makanya dia minta bantuan lagi nih kepada Pak Gunawan. Apalagi dia juga punya kartu asnya Pak Gunawan, bahwa dulunya dia adalah orang yang disuruh untuk menghancurkan perusahaannya Abdi, di mana perusahaan Pak Abdi itu adalah perusahaan miliknya Safira ya, orang tuanya Safira, yang ternyata bangkrut karena semua keuangannya diambil alih oleh ya Pak Gunawan semacam itu nih guys ya. Karena mengetahui akan hal itu nih guys ya, makanya dia minta uang lagi kepada Pak Gunawan. Namun pada awalnya Pak Gunawan ini nggak mau guys. Dia nggak mau ya memberikan uang. Karena apa? Kan sudah dikasih uang sendiri-sendiri. Namun nih guys ya, di situ nih guys ya ada Pak ya Darwis itu juga mengungkapkan nih guys ya, keberhasilan ya semua perusahaan miliknya Pak Gunawan itu juga berkat bantuan Pak Darwis sebesar ini semacam itu. Namun kembali lagi bahwa Pak Gunawan yakin bahwa perusahaan sebesar ini juga karena dia sendiri berusaha semaksimal mungkin. Namun Pak Darwis pengen minta uang karena dia membutuhkan uang nih guys. Apalagi dia juga curiga bahwa kematian Pak Abdi itu pasti ada kaitannya dengan Pak Gunawan nih guys. Dia berusaha untuk mengancam Pak Gunawan nih guys agar dia mentransfer uang, agar Pak Gunawan ini mentransfer uang kepada Darwis. Karena Darwis ini benar-benar mengancam gitu loh guys. Apalagi Darwis hanya meminta uang yang mungkin nominalnya itu sebenarnya kecil bagi Pak Gunawan semacam itu nih guys. Apalagi Pak Gunawan itu juga teringat nih guys akan kematian kedua orang tuanya Safira itu karena ada memang ulahnya Pak Gunawan nih guys. Nah karena dia teringat akan hal itu nih guys, membuat dia tidak punya pilihan lain. Akhirnya dia akan mentransfer uang semacam itu. Namun dengan catatan setelah ditransfer uangnya, dia harus pergi meninggalkan seperti itu. Nah jika dia masih minta-minta lagi, maka dia akan lapor kepada polisi karena atas dugaan pemerasan uang semacam itu. Namun disitulah guys yang membuat Pak Gunawan ini harus mentransfer karena dia tidak punya pilihan lain semacam itu nih guys. Dan di situ mau nggak mau ya udah deh dia akhirnya mentransfer uang semacam itu nih guys ya. Namun dia tentu juga mengingatkan kepada Pak Darwis untuk segera pergi semacam itu nih guys. Jangan macam-macam kepada Pak Gunawan. Dan Pak Gunawan pastinya akan tidak tinggal diam semacam itu kepada Pak Darwis ya jika dia macam-macam. Nah ketika mereka berdua itu lagi ngobrol, sebenarnya ada anak buahnya Mona yang memang di situ nih guys ya mengintai Pak Gunawan tanpa Pak Gunawan itu tahu dan menyadari akan hal itu semua. Karena apa? Mona sengaja menyuruh anak buahnya untuk mendapatkan informasi terkait pembunuhannya Pak Abdi atau keluarganya Safira yang meninggal seperti itu nih guys. Dan kemudian sementara itu nih guys ya, ada Dania yang berusaha masuk ke kontrakannya nih guys ya. Dan ketika dia mau masuk ke rumah kontrakannya, dia melihat kok pintunya sudah terbuka. Kenapa? Dia melihat
dalam rumah juga kondisinya agak berantakan semacam itu, dan pakaiannya juga obrak-abrik berantakan semacam itu nih guys. Dan dia berusaha untuk ngecek dompetnya nih guys, apakah dompetnya masih ada. Ternyata dompet yang dia simpan di bawah lap tadi ternyata menghilang nih guys, karena dia yakin betul sebelum membeli makanan, membeli gado-gado, maka uang tersebut diletakkan di dompet. Dompet itu diletakkan di bawah lantai, di bawah lap gitu loh guys. Dan kayaknya memang di situ deh, dan ternyata nggak ketemu. Dia berusaha mencari di tasnya, nggak ada juga. Berusaha mencari di pakaian-pakaian atau di lemari-lemari, ternyata nggak ada juga nih guys. Dia menemukan ternyata di bawah meja makan, dan ternyata setelah dibuka nih guys ya, dia mengambil di bawah ya meja makan, uangnya itu sudah hilang semua nih guys. Dan dia bingung nih guys, karena uangnya hilang, siapa yang mencuri? Jika uangnya itu habis, bagaimana cara dia bisa menemukan anaknya kalau tanpa adanya uang? Dia mau pergi naik taksi, kan harus bayar. Nanti gimana cara dia bisa menemukan anaknya? Dia histeris, dia menangis, dia kebingungan guys. Dia tidak punya pilihan lain. Ya, memang ini semua pastinya ada ulahnya Romi ya guys ya, untuk bisa mendapatkan Dania. Namun Dania sekarang benar-benar sangat histeris karena dia tidak punya pilihan lain. Dengan keuangan yang minimum, dia tidak bisa mencari Romi. Dia bingung nih guys ya, dan pastinya jalan satu-satunya yaitu menikahi Romi, karena Romi juga tidak akan tinggal diam ya, karena seperti apa yang dikatakan Romi, jika hari ini tidak menikah maka anaknya tidak dikembalikan. Nah, membuat Dania sangat stres nih guys, stres, bingung bagaimana cara mencari uangnya ya kan, kalau dianya itu nggak ada uang gitu loh, bagaimana cara mencari anaknya gitu loh. Dia berusaha menelpon Yuda, namun Yuda tidak mengangkatnya, dan keuangan dia sudah sangat menipis sekali. Diambil oleh orang siapa dia nggak tahu. Nah, dia makanya histeris, hanya bisa menangis, merengek-rengek semacam itu nih guys. Karena apa? Anaknya nggak bisa kembali. Tanpa ada uang dia nggak bisa mencari. Dia kebingungan guys. Bisanya cuma menangis.